Apakah kalian pernah bermimpi untuk sekolah di luar negeri, tapi merasa bahwa mimpi itu tidak terjangkau karena keadaan finansial? If yes, I would like to help you karena kalian bisa sekolah di Jerman dengan gratis. Bahkan, kalian itu bisa menabung selama kalian kuliah di sana. Di video kali ini, aku ingin membicarakan apa aja sih keuntungan sekolah di Jerman. For all of you motivated people, I recommend watching and I recommend that you consider going to Germany. Namaku Pranay Samwidi, aku adalah mahasiswa kedokteran di Universiteit School. Aku di semester kedua, tapi sebelum aku kuliah kedokteran, aku udah kuliah biokimia. Jadi in total aku udah 4 tahun di sini. And that's why I want to share my experience, apa aja sih keuntungan-keuntungan sekolah di Jerman. Keuntungan sekolah di Jerman itu ada banyak. Pertama, sekolah di universitas negeri di Jerman itu sebagian besar gratis. Satu-satunya hal yang harus kita bayar itu adalah biaya semester, di mana kita itu diberikan fasilitas-fasilitas tertentu sebagai pelajar dengan harga yang murah atau discounted. Contohnya kita dikasih transportasi, kita dikasih akses opera, kita dikasih akses untuk ke museum atau ke kebun binatang dan banyak hal lain. Kita juga bisa mendapatkan diskon-diskon spesial khusus pelajar. Contohnya untuk membeli iPad atau membeli laptop yang memang penting untuk pelajar. Kedua, hal yang paling penting itu dalam pendidikan kan kualitas dan fasilitasnya. Kalau di Jerman itu kualitas dan fasilitasnya pasti terjamin di universitas manapun karena sistem mereka adalah sistem pendidikan yang sudah merata. Jadi kurikulumnya itu sudah merata seluruh Jerman, entah apakah itu universitas kecil atau besar. Dan sebagai contoh personally, from my personal experience, waktu aku belajar anatomi, kita harus bedah cadaver, dan cadaver kita itu semuanya fresh, masih baru, dan semuanya itu didapatkan melalui sumber-sumber yang jelas dan dijelaskan banget bahwa mereka ini berkontribusi karena mereka memberikan konsen untuk tubuhnya untuk dipakai untuk pendidikan. Dan cadaver ini tubuhnya sangat dihormati. Di akhir semester cadaver ini akan dibakar dan akan dilakukan misa pemakaman yang profesional, jadi semuanya itu sangat dihargai dan berkualitas. Profesor pengajar kami itu semuanya sangat highly qualified sih. Nah, ini untuk yang ketiga adalah biaya hidup yang murah dan kesempatan untuk bekerja part-time. Nah, ini adalah hal yang mungkin sering mengejutkan kepada orang-orang karena banyak persepsi yang salah bahwa hidup di Jerman itu mahal. Padahal kenyataannya tuh enggak. Hidup di Jerman tuh bisa murah, bisa affordable banget. Dan kayak yang aku bilang tadi, kalian tuh bisa finance itu semua sendiri dengan kerja part time dan itu bukan hal yang sulit. Contohnya, yang pertama itu adalah makan. Makan kalau kalian masak di rumah, makan yang murah, itu bisa 1-2 euro per meal. Jadi per hari itu bisa 2-4 euro. Per bulan itu bisa around 100-150 euro. Aku personally bahkan makan nasi everyday, setiap hari. Kalau kalian mau lebih murah bisa makan pasta, bisa makan kentang, roti. Itu bisa murah. Untuk tempat tinggal itu bisa macam-macam. Kalau tinggal di kota besar kayak Munchen atau kayak kotaku, Köln, itu mungkin bisa agak lebih mahal. Walaupun aku hoki dan aku cuma bayar 256 euro untuk tempat tinggal. Tapi kalau di kota-kota lain, kayak kota-kota kecil, kayak kotaku dulu yang di Hannover, itu kalian bisa dapat sekitar dari range 150 sampai 300 euro itu bisa dapat. Nah, terakhir itu yang wajib di Jerman itu asuransi. Asuransinya itu penting juga karena kalian di cover semuanya atau hampir semuanya. Pokoknya kalau kalian benar-benar ada masalah, sakit atau apa itu benar di cover. Insurance itu harganya kira-kira 50 sampai 130 euro, tergantung insurance apa yang kalian ambil. Nah, dengan estimasi ini, dengan harga yang paling mahal aja ya, itu tuh pengeluarannya itu sekitar 580 euro atau sekitar ya 8 jutaan rupiah per bulan ya. Now wait, before you click away because you're sad and depressed and you want to cry in your room, listen to the next part. You can actually finance everything on your own. Kalian bisa kerja part time selama kuliah. Let me break everything down. Kalian itu di sini sebagai pelajar diberikan kesempatan untuk bekerja part time. Aturannya itu adalah kalian boleh bekerja 20 hours a week dan kalian boleh bekerja dalam 1 tahun 140 full working days
dan 280 health working days. Nah, full working days itu 8 jam ke atas dan health working days itu 4 jam ke bawah. Nah, kalau kalian hitung-hitung ya, ini tuh cukup banget untuk living cost, bahkan kalian bisa menabung. You don't even need to do the whole 20 hours a week. Di Jerman itu UMR-nya atau Mindestlohn namanya itu tuh 12,41 euro per hour. Nah, jadi kalau kalian break it down kayak 580 bagi 12,41 euro itu just around 47 hours. Jadi just in 6 full work days kalian tuh udah bisa cover everything in your life basically as a student. And kalau kalian kayak rajin dikit dan the whole 20 hours a week for example, just with UMR kalian tuh bisa earn around 1,000 to 240 something, between 800 to 1,200, right? Jadi hitungan kasar aja kalian tuh bisa nabung sekitar 300 sampai 500 600 euro. Ini hitungan kasar aja karena kalian obviously harus bayar pajak, tapi pajak pun kalian sebagai pelajar tuh diuntungkan banget. Ada special rule untuk student dimana kalian sampai if you don't hit a certain limit, you don't need to pay tax. I will talk about this on another video. So at the end of the day, your fate is in your hand. Inilah cara untuk kalian bisa sekolah di luar negeri, bisa kuliah di luar negeri secara gratis. Of course, it needs a lot of hard work and dedication, tapi I believe it is very worth it and I hope you can get something positive out of this. Jika kalian punya pertanyaan, please leave a comment. Jangan lupa untuk like dan subscribe and the notification bell thing, and see you in the next video. Bye.